Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai prediksi alur cerita singkat yang mungkin saja bisa terjadi pada chapter 248 minggu depan. Sekaligus breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari chapter 248 minggu kemarin. Mengingat manga JJK minggu ini sedang libur, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk dapat membahas semua hal tersebut dengan lebih detail lagi. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua poin pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada beberapa chapter ke belakang ini, jalannya cerita dari manga Jujutsu Kaisen ternyata sangatlah luar biasa menarik. Dimulai dari bangkitnya kekuatan RCT yang saat itu ditujukan oleh Higuruma dan juga oleh Yuji Itadori, sampai dengan kedatangan dari Yuta pada 3 halaman terakhir dari chapter 248 minggu lalu. Nah, tentu saja semua hal tersebut membuat kita menjadi penasaran dan juga menjadi bertanya-tanya. Yaitu, apakah pada akhirnya Sukuna bisa mendapatkan lawan yang seimbang? Dan juga, apakah Yuta justru malah bisa langsung mengalahkan Ryomen Sukuna di dalam pertarungan hidup dan mati ini? Nah, sebenarnya, jawaban ofisial atas pertanyaan dari kita semua di atas dulu sudah pernah dijawab oleh Gege Akutami Sensei di dalam beberapa interviewnya. Di mana rincian dari dialog atau pertanyaan yang diberikan kepada Gege Akutami adalah sebagai berikut. Sederhananya, siapakah yang lebih kuat di antara dua makhluk ini? Apakah Rika dalam versi yang sudah awakening atau Sukuna ketika masih berada di masa kejayaannya? Mendengar semua pertanyaan di atas, Gege pun tanpa sedikit pun keraguan, akhirnya seketika langsung menjawabnya. Bahwa di antara raja dari para kutukan dan juga ratu dari para kutukan, Sukuna lah yang jauh lebih kuat. Atau dengan kata lain, jika Sukuna dan juga Rika dipaksa untuk bertarung, maka sudah jelas Sukuna lah yang nantinya akan keluar sebagai pemenangnya. Oh iya, sedikit disclaimer ya. Buat kalian yang penasaran dengan semua dialog di atas, maka kalian bisa cek sendiri buku JJK Fanbook pada halaman yang ke-99-nya. Nah, tentu saja untuk kali ini, kita pun pasti sangat setuju sekali dengan jawaban dari Gege Akutami tersebut. Karena pada dasarnya, Sukuna memanglah jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan para penyihir lain, khususnya jika dibandingkan dengan Yuji, Yuta ataupun dengan Rika. Mengingat Gojo yang merupakan penyihir terkuat di era modern ini, ternyata pada akhirnya tetap bisa dikalahkan oleh Ryomen Sukuna dengan menggunakan teknik tebasan pembelah dunianya. Namun, terlepas semua pernyataan dari Gege Akutami di atas, faktanya masih terdapat beberapa hal menarik lainnya yang membuat kita semua menjadi sangat penasaran sekali. Yaitu, meskipun jika pada akhirnya Yuta memang ditakdirkan untuk kalah, tapi bagaimana cara dari Yuta bisa dikalahkan? Serta, mampukah Yuta bisa bertahan selama 5 menit ketika bertarung melawan Sukuna? Mengingat pada saat ini, Yuta pun hanya bisa menggunakan kekuatan dari Rika untuk bisa membantunya bertarung dengan serius melawan Ryomen Sukuna selama 5 menit saja. Sesuai dengan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Yuta ketika dirinya bertarung melawan Ryu dan juga Uro. Selain itu, DE alias Domain Expansion seperti apakah yang nantinya akan digunakan oleh Yuta untuk dapat bertarung dengan imbang melawan Ryomen Sukuna? Karena sejauh ini, DE dari Yuta merupakan salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar dari manga JJK ini. Apalagi, Yuta digembor-gemborkan sebagai petarung terkuat penerus Gojo Satoru yang sangat ditakuti oleh seorang Kenjaku. Karena selain Yuta bisa bertarung dengan menggunakan kekuatan dari Rika, faktanya ternyata jumlah CE atau energi kutukan dari Yuta sangatlah luar biasa besar. Bahkan jauh lebih besar daripada CE milik Gojo Satoru itu sendiri. Ya, apapun itu, yang jelas kami pun sangat berharap sekali bahwa Yuta tidak akan bisa dibuat terbunuh dengan semudah itu, apalagi hanya di dalam satu chapter saja. Mengingat setelah kematian dari Gojo Satoru, maka sekarang hanya tersisa Yuta sajalah satu-satunya kandidat terkuat selain Hakari dan juga Maki yang mungkin bisa membuat Sukuna menjadi kerepotan dan juga membuat Sukuna menjadi lengah dengan menggunakan kekuatan dari mereka semua. Lagi pula, Yuta adalah salah satu karakter utama dari manga JJK ini. Jadi seharusnya karakter utama seperti dirinya ini tidak akan pernah dibunuh oleh Gege Akutami Sensei. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang keduanya, di mana pada chapter 248 kemarin terdapat beberapa poin penting yang sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Salah satunya adalah kekuatan dari Ryomen Sukuna yang ternyata masih belum pulih sepenuhnya. Hal itu pun dapat kita saksikan sama-sama melalui beberapa potongan panel manga berikut. Di mana tepat setelah Sukuna berhasil memotong tangan kanannya sendiri supaya serangan pedang eksekusi dari Higuruma bisa dibatalkan,
Maka di saat yang bersamaan itu, Sukuna pun membutuhkan waktu yang sangat lama sekali untuk bisa menyembuhkan atau menumbuhkan tangannya lagi. Bahkan di dalam mangganya sendiri, dibutuhkan sebanyak 2 chapter penuh hingga pada akhirnya tangan dari Sukuna bisa tumbuh dengan sempurna. Tentu saja hal tersebut sangatlah berbanding terbalik dengan kasus dari Yuji Itadori. Mengingat Yuji yang sekarang diperlihatkan sudah bisa menggunakan teknik pembalik kutukan atau teknik RCT-nya, ternyata mampu menyembuhkan semua luka yang ada di tubuhnya itu hanya dalam waktu sekejap. Padahal luka dari Yuji jauh lebih fatal daripada luka pada tangan Sukuna. Mengingat perut dari Yuji Itadori sempat dibuat bolong dan juga dibuat tercabik-cabik setelah terkena teknik dismantle dari jarak yang sangat dekat sekali. Nah, semua potongan cerita singkat di atas tentunya sangatlah berkaitan sekali dengan sebuah deduksi sederhana yang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh Kusakabe pada chapter yang ke-246. Di mana di dalam dialog aslinya, Kusakabe pun sempat berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Yaitu, kemungkinan alasan Sukuna tidak langsung menggunakan teknik tebasan membelah dimensi ruang dan juga waktu untuk dapat langsung membunuh mereka semua hanyalah ada 2. Pertama, Sukuna membutuhkan sedikit waktu untuk dapat mengisi kekuatannya lebih dulu. Atau bahasa sederhananya, CT Dismantle Pembelah Dunia memiliki delay beberapa menit sebelum pada akhirnya bisa digunakan kembali. Kedua, energi kutukan dari Sukuna belum pulih sepenuhnya. Sehingga serangan yang membutuhkan cahaya sangat besar tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, jika pada akhirnya asumsi dari Kusakabe di atas bisa menjadi kenyataan, dan memang benar energi kutukan dari Sukuna belum pulih sepenuhnya, maka tentu saja peluang bagi Yuta dan juga Yuji untuk dapat membuat Sukuna terluka kini terbuka menjadi semakin lebar. Kesimpulannya, walaupun menurut interview dari Gege Akutami, Sukuna jauh lebih kuat daripada Rika yang merupakan ratu dari para kutukan. Namun ternyata ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa buku JJK Fanbook ini terbit ketika cerita dari manga Jujutsu Kaisen baru sampai dalam volume yang ke-15. Ditambah, perbandingan yang ditanyakan oleh para pembaca hanyalah antara Rika dan juga Sukuna saja tanpa sedikit pun melibatkan Yuta di dalamnya. Yang artinya, meskipun di atas kertas Rika lebih lemah daripada Sukuna, namun jika kekuatan Rika digabungkan dengan kekuatan dari Yuta, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika raja dari para kutukan yaitu Ryomen Sukuna nantinya akan menjadi kerepotan atau bisa juga menjadi terluka dengan sangat parah ketika bertarung melawan Yuta, Rika dan juga Yuji. Apalagi saat ini mereka pun sudah belajar banyak bahwa untuk dapat mengalahkan Sukuna, pertarungan 1 lawan 1 saja sama sekali tidak cukup. Jadi, jika Sukuna saat ini dikeroyok oleh mereka semua sekaligus, maka kami yakin hasilnya pasti akan berbeda dengan semua pertarungan-pertarungan sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Yuta bisa bertahan selama 5 menit ketika bertarung melawan Ryomen Sukuna? Serta domain expansion seperti apakah yang nantinya akan digunakan oleh Yuta di dalam pertarungan terakhir mereka? Itulah semua poin pembahasan sederhana yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam video kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dengan seperti apakah jalannya alur cerita lengkap dari chapter yang ke-249, maka kita pun masih harus sabar menunggu selama 1 minggu lagi. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.